wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video penjelasan hari ini ya, untuk perkuliahan bersama diferensial biasa di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang PD linier tingkat 1 ya, dimana nanti saya akan membahas tentang PD berubah terpisah, homogen, eksak, tak eksak, kemudian ada PD linier tingkat 1 ya, kemudian ada PD Bernoulli, dan terakhir ada metode iterasi Picard. Namun untuk hari ini ya, di pertemuan kedua saya hanya menjelaskan sampai ke PD homogen ya. Untuk selanjutnya nanti di next pertemuan saya akan menjelaskan untuk PD yang lain ya. Tapi untuk di PD linier tingkat 1 ini, hari ini saya akan menjelaskan tentang PD berubah terpisah dan PD homogen. Nah, untuk yang pertama di sini tentang PD berubah terpisah. Jadi PD di sini maksudnya pertama diferensial ya. Saya singkat saja agar lebih di sini efisien ya. Syaratnya di sini kalau PD berubah terpisah itu harus dapat ditulis dalam peubah yang terpisah pada ruas kiri dan ruas kanan bersamaan ya. Jadi ruas kiri hanya memuat satu peubah saja ya. Jadi misalkan ada peubahnya itu si X sama si Y, jadi ruas kiri itu X aja, ruas kanan Y aja, jadi bisa dipisahkan antara si X dua variabel itu ya. Biasanya di sini karena linier ya, di sini ada dua peubah biasanya. Nah, berikutnya contohnya seperti ini, ada Y aksen. Y aksen itu berarti dia misalkan bentuknya ini ya, fx per gy. Nah, si x nya sendiri ini, Y aksennya ini sendiri ya, Y aksennya itu sama saja seperti dy per dx ya, karena di sini peubah tak bebasnya dianggap y dianggap sebagai peubah tak bebas dan x nya sebagai peubah bebas. Jadi di sini kalian jangan bingung ya, mana yang bebas tak bebas. Jadi di sini lebih ke kebiasaan aja ya. Jadi nanti pasti sudah termindset secara sendirinya, kalau ini berarti nanti peubah tak bebasnya Y, peubah bebasnya X gitu. Jadi semakin banyak latihan ya, melihat berbagai jenis PD, nanti kalian akan terlatih sendiri menentukan mana peubah tak bebas dan bebasnya ya. Nah, di sini kita bisa pisahkan enggak nih, di sini ruas kiri dan ruas kanan ya. Jadi kita GY itu berarti fungsi yang bergantung hanya Y saja. Kalau fx berarti fungsi yang hanya bergantung terhadap X saja ya. Nah, di sini GY nya kita gabungkan dengan Y di sini, GY dy dan fx dx ya. Nah, untuk mencari solusinya ya, di sini ini kan Y aksen ya. Kalau kita punya Y aksen ya, kita itu tujuannya mencari apa sih? Mencari Y X ya. Solusinya itu kita mencari si Y X nya itu berapa. Nah, ketika kita punya persamaan diferensial Y X, kita mencari si solusi atau penyelesaiannya itu bagaimana. Kalau kita punya Y aksen ya, kita mencari ini gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada namanya peubah terpisah ya, salah satu cara untuk menyelesaikan PD. Nah, ketika kalian punya ini ya, di sini diintegralkan ya, nanti jadi diperoleh di sini Y sama dengan apa ya, di sini fungsi terhadap X ya. Ini maksudnya bukan Y sama dengan X ya, jadi fungsi Y fungsi yang lain yang mengandung ini ya, Y sama X lah gitu. Nah, contoh ya nih, kalian kan biasanya kalau mendengarkan penjelasan akan lebih jelas jika sudah dijelaskan contohnya. Nah, contohnya di sini seperti ini. Ada persamaan diferensial ini ya. Kemudian, nah, saya jelaskan di sini penyelesaiannya. Kita kan berarti di sini tujuannya mencari Y X ya. Mencari Y X solusinya. Caranya gimana? Kita pisahkan dulu nih
namanya juga peubah terpisah ya, jadi kita pisahkan peubahnya di ruas kiri dan ruas kanan ya. Nah, ini dimulai dari ini ya, y aksennya. Saya pindah ruaskan di sini 2x-nya jadi ini, kemudian y-nya saya tuliskan seperti ini di sini ya. Nah, kita bisa pindah ruaskan nih di y, berarti yang ada y di sini itu dipindah ke kiri semua. X-nya dipindah ke kanan, berarti y-nya di sini kan jadi 1/y ya. Kemudian dx-nya ke sana jadi min 2x ya. Ini hanya dipindah ruaskan saja ya, y-nya ini pindah ke sana, x-nya pindah ke sana. Nah, ini pindah ke sini ya. Nah, nanti diperoleh ini. Nah, kemudian setelah dipindahkan ya, dipisahkan peubahnya, kita integralkan kedua ruas ya. Integral 1/y dy ya, integral 1/y kan ln y kan, dan jangan lupa ditambah suatu konstanta. Karena apa? Ini integral tak tentu, batas atas dan bawahnya ini enggak ada nih ya, jadi di sini ditambah suatu konstanta, anggap saja sebagai C1 saya misalkan. Kemudian untuk integral dari min 2x itu min x kuadrat ya, dan ditambah konstanta. Jadi di sini dasar penyelesaiannya itu kalian harus bisa menghitung integral. Yang masih kesulitan menghitung integral, silahkan buka lagi materi kalkulus kemarin ya. Ini nanti menghitung integral seperti ini. Nah, kemudian ini kan di ruas kiri dan ruas kanan ada konstanta C1 dan C2 ya. Ini kan nilainya belum tentu ya, maksudnya belum diketahui pastinya berapa. Nah, ini bisa saya gabungkan jadi satu konstanta C di sini ya. Ini gabungan dari si C1 sama C2. Jadi ini di sini ya. Kemudian kita inginkan tujuannya mau ke y ya, ini ya. Nah, kalau seperti ini itu sebenarnya sudah cukup memperlihatkan solusi ya. Tapi apa? Di sini kita bisa ubah sebenarnya ya. Ln y bisa jadi y itu kalau kita pangkat kedua ruas. Jadi di sini pangkat ruas kiri dan pangkat ruas kanan. Jadi ketika kita punya persamaan dan mengoperasikan kedua ruas dengan hal yang sama, itu kan tidak masalah ya. Jadi yang ruas kiri dan ruas kanan saya pangkatkan di sini ya, pangkat yang ln y dan pangkat ini. Sehingga pangkat ln y itu apa? Y di sini ya. Kalau yang bingung buka lagi kalkulusnya ya. Pangkat ln y itu y. Jadi ln-nya hilang. Jadi hanya tinggal yang ada di sini saja. Jadi y sama dengan ini kan pangkat ini kan bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, sama yang ini. Nah, pangkat C ini kan pangkat satu konstanta kan jadi satu konstanta lagi kan. Nah, ini saya anggap sebagai C bintang di sini. Jadi ketemulah di sini. Penyelesaiannya itu apa? Y sama dengan C bintang pangkat min X. Nah, Y ini tuh sebenarnya ini ya. Jangan bingung, Y ini tuh suatu fungsi terhadap X ya. Ini solusinya. Berarti sudah ketemu nih untuk solusi persamaan PD ini. Nah, di sini dia solusinya ya. Solusinya Y sama dengan C bintang pangkat min X kuadrat. Jadi C-nya itu berupa suatu konstanta yang belum kita tahu nilainya berapa. Ya, itu contoh yang pertama. Berikutnya saya lanjut ke contoh yang kedua nih agar lebih jelas seperti ini. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini namanya ya. Ini itu namanya syarat awal. Apa bedanya sama yang tadi? Nanti kita bisa lihat ya penggunaan syarat awal ini di mana. Kita penyelesaian di sini. Lagi-lagi apa? Kita pisahkan peubahnya ke ruas kiri dan kanan. Biasanya y-nya di kiri dan x-nya di kanan. Mau dibalik juga nggak apa-apa, terserah gitu ya. Nah, di sini kita pisahkan. Nah, ini biasanya di sini nih, operasian seperti ini bisa dituliskan sebagai pangkat 2x dikali pangkat min. Ini sifat eksponensial ya, operasi di eksponensial. Kalau ada pangkat seperti ini, pangkatnya kan bisa dipisah seperti ini ya, jadi perkalian di sini. Nah, berikutnya yang y sama y, x sama x ya, ini tinggal dipisahkan saja. Nah, dari sini apa yang kita lakukan?
diintegralkan kedua ruas. Ya, lagi-lagi pengintegralan di sini ya. Dari sini diintegralkan. Nah, diintegralkan kan jadinya tetap ya. Kecuali kalau ada konstanta di sini nih. Nah, ini kan 2 kan jadinya setengah di sini. Dapatnya ini. Nah, di sini muncul pangkat Y. Tadi konstantanya C1 C2 saya gabung jadi C ya di sini. Saya gabung jadi C. Nah, biar jadi Y kan kita pangkatkan ya. Jadi justru di sini kebalik. Awalnya terus biar jadi Y gimana? Dilenkan. Jadi sama lam itu sebenarnya saling menghilangkan ya. Kalau dilenkan, jadi nanti muncul kalau diekan nanti jadi muncul len gitu. Ya. Ini kita lenkan jadi muncul Y. Kemudian ini jadi len ini. Ya, sudah, ini dia solusi umumnya dari PD ini ya. Dari PD ini dapat solusinya ini. Gitu ya. Ini penyelesaian umum. Kok ada penyelesaian umum? Iya, karena nanti ada ya penyelesaian khusus. Maksudnya penyelesaian khusus itu apa? Nanti kita menggunakan syarat awal ya. Kalau misalkan penyelesaian umum itu C-nya masih berupa suatu konstanta yang belum kita ketahui. Tapi kalau penyelesaian khusus nanti C-nya kita tahu nilainya berapa di sini. Dengan menggunakan syarat awal. Syarat awalnya apa? Ini tadi ya. Y0 sama dengan 0. Maksudnya apa di sini? Ketika X-nya 0 ya. Ketika X-nya 0, X0-nya itu di sini nih ya, 0 ini nih. Y-nya akan bernilai 0. Jadi kita substitusikan ke persamaan ya. Ini disubstitusikan ke sini. Nah, ini ke sini. Ini juga disubstitusikan ke sini ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Ya, atau enggak misalkan disubstitusikannya di sini juga boleh. Enggak masalah ya. Jadi nanti diperoleh seperti ini ya. Terus tinggal dihitung aja lah. C-nya di sini ketemunya min 2. Operasi seperti ini saya harap kalian bisa ya. Nah, berarti C-nya ketemu min 2. Jadi kita bisa mengetahui penyelesaian khususnya. Nah, dari yang ini tadi C-nya kita ganti min 2. Ya, nah ini. C-nya min 2. Ini namanya penyelesaian khusus. Itu untuk PD yang peubah terpisah ya. Syaratnya apa? Peubahnya itu bisa dituliskan di ruas kiri dan ruas kanan ya, dipisahkan di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini ada latihan ya, silakan dicoba. Untuk latihan ini, ketika ada kesulitan atau kebingungan, kita diskusikan di dalam kelas. Jadi silakan kalau ada yang pertanyaan, mulai dicatat dari sekarang biar nggak lupa. Jadi nanti ketika di jam perkuliahan, silakan ditanyakan yang masih bingung-bingung atau belum paham. Oke? Ya, selanjutnya untuk PD homogen di sini ya. Fungsi fxy disebut persamaan homogen derajat n jika ya fungsi f ini sama dengan lambda pangkat m dari si fxy-nya ya. Jadi di sini nanti ada contohnya di sini. Fungsi gy ini ya, gxy ini sama dengan xy merupakan persamaan homogen derajat 2. Kenapa? Kita lihat di sini ya. Jadi dari yang fungsi ini ya, kita akan buktikan bentuk ini ya. Nah, memenuhi ini atau tidak. Kalau memenuhi ini berarti dia disebut sebagai persamaan yang homogen. Ya, kita lihat di sini ya. Ini fungsi G dengan lambda X sama koma lambda Y kita substitusikan ya. Jadi X-nya kita ganti sebagai lambda X dan Y-nya itu kita ganti sebagai lambda Y. Sehingga di sini sesuai fungsi ini ya. Jadi lambda X dikalikan lambda Y ya. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan bentuknya menjadi lambda kuadrat XY.
karena si XY ini bisa disebut sebagai fungsi GXY, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Sehingga di sini termasuk persamaan homogen. Jadi memenuhi persamaan ini. Ya, berderajat 2. Kenapa? Karena lihat ini pangkatnya. Pangkatnya berderajat 2. Nah, contoh yang lainnya di sini ada fungsi hx kuadrat y. Ini merupakan persamaan homogen derajat 3. Kita bisa buktikan di sini ya. Dengan cara yang sama, kita tuliskan bentuk fungsi h, di mana di sini domainnya itu lambda x dan lambda y. Kita masukkan ke fungsi ini ya. X kuadratnya menjadi lambda x, kemudian dikalikan lambda y ya. Ini tadi lambda x-nya dikuadratkan. Kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ternyata ini merupakan fungsi hx itu sendiri, yang ini ya, nih. Sehingga kita bisa tuliskan lambda pangkat 3 x kuadratnya itu sebagai hxy. Ya, lagi-lagi memenuhi persamaan ini juga ya. Sehingga untuk yang fungsi h ini merupakan persamaan homogen derajat 3. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini bukan persamaan homogen. Kenapa? Kita lihat di sini ya. X-nya kita ganti sebagai lambda x dan lambda y. Kita substitusikan bentuk ini, diperoleh ini ya. Sehingga di sini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ternyata di sini kita tidak bisa menuliskan bentuknya seperti ini ya. Karena apa? Lambdanya ini beda derajatnya dan kemudian tidak bisa dituliskan dalam bentuk sifat distributif di sini ya. Sehingga di sini tidak sama dengan lambda n. Nah, nggak bisa dituliskan seperti ini. Jadi ini apa? Bukan persamaan ya. Untuk yang contoh ketiga ini dia bukan persamaan homogen. Oke, ini untuk PD homogen. Saya kenalkan dulu apa yang dimaksud dengan persamaan homogen. Saya lanjutkan selanjutnya. Nah, sebagai catatan kita ya di sini ya, kita dapat melihat pangkat dari suku-sukunya. Pangkat dari suku-sukunya berjumlah sama, dikatakan homogen ya. Jadi kita bisa melihat dari pangkat suku-sukunya, apabila sama dia dapat dikatakan homogen ya. Seperti contoh yang ketiga tadi, dia kan setiap suku pangkatnya beda-beda ya. Pangkat 2 dan pangkat 1 si lambdanya, sehingga dia bukan persamaan homogen. Nah, kalau tadi kan persamaan. Nah, sekarang saya masuk ke PD homogen atau persamaan diferensial homogen. Ya. Jadi suatu PD ini ya dikatakan homogen jika memenuhi 3 bentuk seperti ini ya. Yang pertama, si fungsi m dan n-nya sendiri itu merupakan persamaan homogen berderajat yang sama ya. Jadi membuktikannya gimana? Seperti yang tadi di slide sebelumnya, untuk membuktikan apakah persamaan tersebut homogen atau bukan ya. Untuk yang kedua, suatu PD dikatakan homogen jika memenuhi ini ya. Jadi di ruas kanannya dia masih tetap 0 ya. Tapi lihat di sini nih. Nah, di sini ketika disubstitusikan y per x ya, dia akan memenuhi persamaan ini ya. Atau x per y di sini ya. Nah, seperti ini. Ini kalau memenuhi ini ya, memenuhi tiga syarat ini ya, berarti PD tersebut dikatakan PD homogen ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan PD homogen ya? Di sini anggap saja kita sudah tahu bahwa ada PD homogen ya. Kemudian kita bisa selesaikan dengan bentuk yang ini ya. Dengan PD berubah terpisah. Dengan memisalkan si U-nya itu sebagai y per x di sini ya. Misalkan U-nya y per x. Y-nya sama dengan UX ya, ini cuma tinggal pindah luas saja, Y-nya sama dengan UX, sehingga kita bisa dapat peroleh dy per dx-nya itu ini ya, dy per dx-nya ini. Oke, bentar ya, ini
dy per dx-nya turunan dari ux. Jadi dy per dx itu u ditambah x du per dx ya. Jadi ini diferensial dy per dx dari yang ini tadi. Oke. Nah, ada dua bentuk yang bisa digunakan, bisa pakai yang kiri atau bisa pakai yang kanan ya. Bedanya apa? Kalau di sini kan apa coba? Dia pakainya y per x ya. Kalau di sini x per y. Kalau y per x saya misalkan u di sini ya. Kalau misalkan x per y misalkan saya v di sini ya. Bedanya cuma di x per y atau y per x saja. Sehingga di sini saya bisa peroleh si x-nya itu v per y ya. Kemudian kita turunkan di sini dx per dy sama dengan v ditambah y dv per dy. Ini turunan ini ya, perkalian ya. Ketika ada perkalian v turunan dengan menggunakan sifat perkalian pada turunan ya, seperti ini ya. Misalkan saya punya y sama dengan uv ya. Jadi kalau misalkan y aksen itu berarti apa? Masih ingat nggak yang sifat turunan ini? U aksen v ditambah v aksen u ya. Nah, ini saya gunakan untuk ini, menghitung ini pakai sifat yang tadi ini ya. Simbolnya beda ya, y dan uv yang di sini sama yang di sini ya, itu beda ya. Ini sifat yang dulu pernah kalian pelajari sebelumnya di materi turunan ya. Nah, ini kita punya dua cara ya, pakai y per x atau x per y ya. Nanti bagaimana cara menggunakannya nanti saya jelaskan soal berikut ini ya. Misalnya saya punya PD ini ya. Langkah pertama untuk menyelesaikan PD ini, kita harus menuliskan si fungsi m dan n-nya terlebih dahulu ya. Fungsi m-nya saya tuliskan yang di depannya dx, dan fungsi yn ya, yang ini ya. Ini m ya. Kemudian yang ini n-nya ya, dituliskan di sini. Nah, ini saya tuliskan. Kemudian kita akan menunjukkan masing-masing fungsi ini apakah dia persamaan homogen atau bukan ya. Dimulai dari si m-nya dulu nih, di sini m-nya dulu ya. Tadi kan menunjukkan atau membuktikannya pakai lambda x sama lambda y ya, sehingga x-nya diganti lambda x, y-nya diganti dengan lambda y. Nah, di sini kita masukkan ke fungsi yang ini ya, diperoleh ini. Kemudian kita sederhanakan ke bawah sini sehingga diperoleh lambda. Nah, ini kan sama saja bentuk m-nya ya, sama saja bentuk ini ya, sehingga di sini lambda kuadrat m. Jadi ini menuju ke sini, sehingga ini merupakan persamaan homogen derajat 2. Kemudian sekarang tinggal yang n-nya. Nah, untuk n-nya sendiri di sini sama ya, dengan cara yang sama. X-nya diganti lambda x, y-nya diganti lambda y. Kemudian disubstitusikan ke fungsi ini ya. Diperoleh ini, kita sederhanakan, ternyata bisa dituliskan dalam bentuk lambda kuadrat nxy. Nxy-nya ini ya. Nxy-nya ini ya. Sehingga ini termasuk persamaan homogen derajat 2 ya. Nah, ini persamaan homogen derajat 2 m dan n-nya, sehingga ini merupakan PD homogen ya. Nah, ini merupakan PD homogen. Selanjutnya di sini saya akan mengubah si PD homogen tersebut ya menjadi bentuk dx per dy ya. Dx per dy ataupun dy per dx ya. Jadi ada dua cara, bisa diubah ke dy per dx ya, ataupun bisa diubah ke dx per dy. Nah, sehingga di sini tergantung
bagaimana gampangnya ya, maksudnya kalau misalkan mau yang ke sini nanti munculnya Y per X ya, Y per X ya. Kalau misalkan mau pakai yang ini berarti nanti munculnya X per Y. Ngaruhnya di mana? Ngaruhnya tadi di pemisalan U dan V-nya. Ini dimisalkan sebagai U ya, ini dimisalkan sebagai V-nya gitu ya. Jadi bedanya nanti di situ. Makanya tadi kan di awal saya menjelaskan ada dua bentuk yang bisa digunakan, bisa pakai Y per X atau X per Y. Kalau Y per X berarti pakainya ini dy per dx. Kalau pakai X per Y berarti dx per dy ya. Nah di sini saya menggunakan dy per dx. Kenapa ya? Karena ini lebih mudah muncul Y per X ya. Coba kalau misalnya saya balik dx per dy, nanti kan jadi bentuknya, kalau misalkan saya ubah dx per dy, jadi nanti bentuknya di x kuadratnya di atas ya, kemudian di sini y kuadrat plus ya. Nanti untuk muncul si x per y atau x per y nya susah karena di bawahnya ini penjumlahan ya, nanti tidak muncul pecahan yang bisa dipisahkan gitu. Kalau ini kan jadi nantinya y kuadrat per x kuadrat dan x per x kuadrat, nanti bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi kita mengubah si PD-nya menjadi bentuk dy per dx atau dx per dy sehingga muncul x per y ataupun y per x. Kalau di sini munculnya y per x di persamaan 1 ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita menggunakan muncul di persamaan akhirnya itu y per x, sehingga saya misalkan u nya itu y per x ya. Nah kita ubah dalam bentuk y, jadinya y nya itu ux, ini kali silang ya gampangannya, y sama dengan ux. Kemudian kita turunkan si dy per dx nya ya jadi bentuk ini, kemudian substitusikan ke persamaan satu yang kita peroleh sebelumnya ya. Jadi dy per dx nya diganti ini ya, kemudian diperoleh ini ya. Nah dari sini kita pindah-pindah ruas ya, pisahkan dengan satu jenis peubah ya. Jadi misalkan yang di kiri U, yang di kanan X ya. Jadi ini nanti seperti peubah terpisah ya. Jadi yang peubah U di sebelah kiri, peubah X nya di sebelah kanan, jadi dipisahkan. Setelah disubstitusikan ininya ke persamaan satu tadi, kita pisah-pisahkan sesuai dengan peubah bebasnya U atau X gitu ya. Nah kemudian kita gunakan dengan metode yang seperti di PD peubah terpisah tadi ya. Setelah dipisahkan peubahnya, kita integralkan ya. Nah ini ya, kita integralkan kedua ruas, kemudian di sini kita hitung aja ya, ini menghitung integral ya, harusnya kalian sudah menguasai ini. Nah sehingga di sini diperoleh solusinya, y-nya itu x per ln x plus c, dimana c-nya ini satu konstanta ya yang belum kita tahu nilainya. Ini merupakan penyelesaian umumnya ya. Ini solusi dari PD homogen yang contoh pertama tadi. Nah, untuk contoh yang kedua ini sama ya caranya. Kita identifikasi dulu mana M-nya, mana N-nya. Kemudian setelah diidentifikasi M ya, M dan N-nya, kita cek apakah ini termasuk PD homogen atau bukan ya, dengan mengecek apakah ini sama dengan ini ya. Kalau sesuai berarti dia persamaan homogen. Begitu juga dengan N-nya ya. Bisa disimak sendiri di sini ya penjabarannya. Caranya sama seperti yang tadi ya. Nah, ternyata di sini bisa dituliskan sesuai dengan syarat persamaan homogen ya. Nih, derajatnya 1, ini derajatnya 1 juga. Sehingga ini merupakan persamaan homogen berderajat 1. Ya, yang soal ini ya. Yang ininya PD homogen berderajat 1. Nah, kemudian setelah kita tahu dia persamaan PD homogen,
Nah, ini kita ubah persamaan ini ya ke bentuk dy per dx. Jadi cuma tinggal pindah ruas saja ya. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bisa dy per dx atau dx per dy ya. Nah, ini kan kalau misalkan bentuknya dy per dx agak susah menemukan y per x atau x per y-nya, sehingga saya balik di sini ya. Saya balik di sini, jadinya dx per dy, muncullah si x per y di sini, lebih mudah bentuknya. Kalau yang ini kan susah nanti muncul y per x atau x per y-nya, sehingga saya balik ya di sini. Kemudian nanti muncullah x per y. Oke, dapatlah persamaan satu ini ya. Yang ini. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya dengan memisahkan si x y-nya itu menjadi v. Kalau tadi kan u sama dengan y per x, kalau sekarang v-nya sama dengan x per y. Nah, ini dengan cara yang sama ya, tadi kalau v sama dengan x per y berarti gampangannya x-nya sama dengan v. Kemudian kita turunkan, kita peroleh dx per dy. Kemudian substitusikan ke persamaan satu tadi ya, diperoleh ini kan. Nah, ini lagi-lagi kita pisahkan ya, sesuai dengan peubahnya yang sama. Peubahnya berarti dv sama dy. Nah, setelah dari sini kan ini sama seperti PD peubah terpisah ya. Jadi kita tinggal lanjutkan saja dengan menggunakan dengan mengintegralkan kedua ruas ya, seperti ini. Nah, diperolehlah penyelesaian umumnya ini ya. Jadi penyelesaiannya itu bisa dalam bentuk fungsi eksplisit atau implisit ya. Kalau ini kan kita tidak bisa pisahkan y sama dengan berapa atau x sama dengan berapa ya di sini, sehingga nggak apa-apa seperti ini bentuk penyelesaiannya. Jadi ini sebenarnya kurang integral ya. Oke, sebentar. Nah, ini sebenarnya ada integralnya ya. Ini saya tuliskan di sini ya, yaitu integral kanan kiri ya. Nah, ini solusi penyelesaian umumnya ya. Nah, ini ada latihan ya. Pada PD ini silahkan dicoba ya untuk di latihan PD homogen ini ada syarat awalnya ya. Cara menggunakannya sama seperti yang di peubah terpisah tadi ya, untuk mencari nilai C-nya. Oke ya. Selanjutnya untuk latihan soal ini kita bahas di diskusi kelas ya. Untuk ada yang kebingungan atau yang masih belum paham, silahkan ditanyakan di kelas ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.